teman-teman ngerasain kan sekarang nyari pasangan hidup itu susah banget. Teman-teman gak pada komentar di video saya kemarin, saya tanya mungkin pada ngelamun. Emang kenyataannya sekarang itu seks teman-teman yang gampang, seks itu gampang banget. Coba aja cek di micet, dicari di micet, ini HP-nya saya pakai tinggal itu udah ada yang OTW, ready, siap jemput, murah apa segala macam gitu, ada itu di micet. Sok aja. Kalau zaman saya dulu mungkin saya pakai MARC, pakai Yahoo Messenger. Sekarang udah pakai handphone juga teman-teman, bisa ada di sekeliling teman-teman 200 meter, 50 meter ada di sekeliling teman-teman gitu. Jadi seks itu gampang, yang susah itu cinta. Jadi gitu, susah banget. Gini, kenapa saya sharingkan hal-hal seperti itu ya, karena saya tahu anak-anak muda ke depan menghadapi ujian hidup yang lebih berat daripada masa saya dulu waktu masih bocah, masih muda, sekarang udah tua. Jadi saya ingat kata Bruce Lee, katanya jangan mewariskan harta kepada generasi muda, tapi ajarkan sesuatu yang kamu sendiri, kita sendiri telat untuk belajarnya. Di antara masalah perkawinan. Kenapa teman-teman angkatan saya banyak yang gagal di dalam perkawinan? Karena pelajaran-pelajaran tentang perkawinan, pernikahan, menjaga hubungan itu tabu di kita gitu. Padahal itu yang vital banget, yang penting banget, yang membuat kita hidup bahagia adalah pasangan hidup kita. Kalau kita tidak bisa menjaga itu, ya bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan hubungan yang baik kan begitu ya. Jadi di video ini saya pengen sampaikan tentang perceraian teman-teman. Teman-teman kalau nikah mungkin kan kayak di negara maju itu gampang, udah kayak tinggal beli McD, nggak pakai saksi, udah tinggal yes or no aja, udah yes udah langsung kawin jadi pasangan suami istri. Di Indonesia juga walaupun di sana sini masih banyak yang masih pesta-pesta gitu, tapi saya lihat sekarang undang-undangan nikahan ke rumah-rumah udah jarang kan, teman-teman juga udah jarang kan gitu. Jadi itu sekarang tuh nikah itu mudah, menjaganya yang sulit. Nah, yang perlu saya sampaikan di video ini, saya bukan ngajarin, saya sharingkan pengalaman bagaimana apa yang akan terjadi ketika perceraian, divorce gitu. Perceraian itu seperti apa? Nah, kemarin udah kita sharingkan dari Om Ian juga yang di Pennsylvania di negara maju, dan kita sekarang sharingkan juga yang di Indonesia yang saya alami, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Teman-teman yang santai, yang rileks, buka pikirannya gitu. Jadi kita belajar bersama gitu. Saya bukan ngajarin ya, saya sharingkan aja. Teman-teman harus terbuka menyikapi video-video saya yang sifatnya walaupun joke. Kita mulai ya teman-teman ya. Begini teman-teman, saya rasakan ada persamaan secara umum, baik di negara maju kayak di Amerika, di belahan dunia manapun, di Afrika, di Australia, di negara berkembang seperti kita di Asia, di Indonesia, ada persamaan ketika terjadi perceraian. Apa itu persamaannya? Persamaannya itu harta itu hampir selalu jatuh ke pihak istri. Saya ulangi, ketika perceraian terjadi, harta itu selalu jatuh ke pihak istri. Bayangkan, ketika misalnya kayak Om Ian udah kerja puluhan tahun di negara maju, misal mohon maaf, itu tidak terjadi, tidak akan terjadi. Saya doakan tidak akan terjadi. Misalnya terjadi perceraian, kemudian itu jatuh ke pihak istri, terus kita menjadi apa? Teman-teman saya banyak teman-teman yang dulu waktu masa jayanya kaya raya, punya tempat usaha, punya penggemukan hewan, punya penggemukan sapi. Pada saat cerai dari istrinya, ketipu sama istrinya, akhirnya dia sampai ngontrak rumah aja, ngontrak pun kadang-kadang mampu bayar, kadang enggak, makan pun kadang dari teman gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi ketika Om Ian cerita bahwa di sini di Amerika ketika terjadi perceraian kita bisa bangkrut. Karena apa? Karena pengadilan bisa menentukan ini hak asuh, hak kewajiban untuk istri, anak-anak, dan pengadilan yang ngetok palu berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh mantan suami maaf, kepada istrinya gitu. Dan itu yang menentukan itu pengadilan, yang menentukan tuh pengadilan.
Jadi ketika pengadilan tentukan, misalnya teman-teman udah 1 bulan bayar, 2 bulan bayar, 3 bulan, bulan ke-6 teman-teman nggak bayar, itu teman-teman bisa masuk penjara, Jadi karena pernikahan orang bisa masuk penjara gitu. Itu kalau di negara maju. Nah, di negara berkembang seperti di Indonesia, saya udah sering banget ngelihat kemarin juga apalagi waktu zaman Covid ya. Waktu zaman Covid tuh ngelihat di pengadilan tinggi agama, lihat yang cerai itu kayak yang antri bikin SIM, banyak pakai banget gitu. Yang lelakinya datang, perempuannya bersolek karena berharap mungkin di situ dia dapat jodoh lagi, dan memang kejadiannya ada yang di pengadilan agama ketika proses perceraian malah dapat jodoh baru. Kalau buat wanita itu banyak yang seperti itu, oknum mungkin ya gitu. Tapi saya juga ada cerita kisah nyata di sini di daerah Ciwidey, ada wanita yang udah 10 kali kawin cerai. Dari suami pertama dia dapat rumah, suami kedua dapat balong, suami ketiga dapat apa. Jadi harta itu selalu jatuh ke pihak istri. Jadi itu persamaan itu. Nah, perbedaannya kalau di negara maju dan negara berkembang, di kita juga hak asuh itu umumnya ke istri, dan lelaki lah yang diwajibkan untuk menafkahi, dan menafkahinya itu kalau di kita mungkin ini perbedaannya. Kalau saya sih belum pernah nemukan suami istri cerai di Indonesia yang karena enggak membayar hak asuh anak terus sampai masuk penjara. Saya belum pernah. Teman-teman pernah dengar gak? Kalau saya belum pernah sampai sekarang. Jadi mungkin perbedaannya itu, kalau di luar negeri, di negara maju, di Amerika itu orang bisa masuk penjara gara-gara enggak bayar. Kalau di kita itu ya kalau kata Om Ian bisa lenggang kangkung, pergi tanpa tanggung jawab. Enggak, pada umumnya lelaki Indonesia juga sama. Ketika misalnya rumah gitu kan, apalagi kalau teman-teman beli rumah kredit kayak saya gitu, teman-teman beli rumah kredit pada saat pernikahan, maka harta yang selalu didapat selama pernikahan itu adalah harta bersama. Harta gonogininya biasanya jatuhnya ke pihak istri, bukan ke pihak suami. Gitu perbedaannya mungkin di itu aja, di masalah penegakan hukumnya saja. Mungkin kalau di negara maju bisa penjara, di negara kita belum, sepengetahuan saya belum begitu. Tapi pada umumnya kalau orang cerai itu harta itu jatuhnya ke pihak istri. Dan ada 2 hal yang biasanya memperlancar proses perceraian. Perceraian itu kan dibenci sama Tuhan tapi dibolehkan. Jika memang nggak cocok ya cerai aja. Ada 2 hal. Kalau dari pihak suami, misalnya suami nuntut cerai istri karena apa? Karena selingkuh. Itu biasanya pengadilan nggak pakai lama itu, atau palunya cepet banget gitu. Jadi kalau istrinya selingkuh itu cepet banget gitu. Kalau lelaki yang selingkuh ya susah juga sih. Kalau saya sendiri, saya secara pribadi karena memandang suami adalah kepala keluarga, kepala itu tidak boleh disebut selingkuh. Kepala mah memang wawasannya harus luas, makanya kan teman-teman itu banyak istrinya 4 begitu. Nah, kalau untuk pihak wanita yang ngajukan cerai yang paling cepat itu proses karena apa? Karena KDRT. Jadi misalnya teman-teman wanita sekarang ada yang KDRT kemudian dilaporkan ke pengadilan tinggi agama, itu bisa dikabulkan untuk cerai gitu. Itu 2 hal itu. Kalau lelaki itu misalnya istri selingkuh, kalau buat istri itu suaminya yang KDRT itu mempercepat proses gitu. Itu kira-kira. Tapi yang perlu teman-teman tahu, ketika teman-teman masih bujangan, anak-anak juga masih bujangan, pertimbangkan itu. Kalau teman-teman nikah di negara maju dan mengikuti aturan di sana, merantau di sana, mungkin teman-teman bakal kehilangan harta yang sekian puluh tahun bekerja karena punya istri dan Anda bercerai gitu. Kalau di kita ya sama juga banyak cewek pengeretan. Dan satu hal sebagai penutup saya pengen sampaikan, kalau teman-teman pengen aman gitu, ada satu hal yang membuat pernikahan itu misalnya lebih aman secara umum. Apa? Itu ini, perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah. Teman-teman saya juga banyak yang pakai perjanjian pranikah, tapi ujungnya jadi hambar karena
ya perjanjian pranikahnya terlalu jelas, akhirnya dua-duanya susah saling nipu kali. Gitu. Teman-teman silakan tentang perceraian kalau ada yang ditanyakan, saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya, dan saya juga mohon sharing dari teman-teman tentang ini. Gitu. Saya mau sharing, mau terbang di sini di depan rumah saya aja pakai drone micin, dan ini tidak mengganggu orang om. Gitu. Izin ya, terima kasih. Teman-teman yang saya ceritain tadi mungkin yang yang perempuan pengeretan, kawin sama sini menang balong, menang duit gitu, itu kan yang pihak perempuan yang ngaco ya. Yang laki ngaco juga banyak teman-teman, yang laki juga banyak. Saya ada kenalan itu, saya makanya sebel banget. Dia tuh janji sama ceweknya katanya mau ngawinin, udah tidur bareng nggak dikawinin, terus dia ganti lagi cewek yang lain. Dia katanya mau ngawinin, tidur bareng lagi, terus udah itu dia ganti lagi yang lain gitu. Jadi tipu-tipu doang kerjaannya, otaknya sek doang. Tuh yang kayak begitu baik lelaki atau perempuan sama, makanya teman-teman harus pinter-pinter. Dan sekarang memang agak susah sih nyari lelaki teman-teman, makanya jangan mudah tertipu, jangan terbuai sama penampilan, terbuai sama misalnya omongan-omongan, omong kosong semua itu. Jadi kita harus lihat ininya. Makanya kalau saya sih secara umum gampangnya, kalau laki itu gampang menilai lelaki atau lelaki jujur atau enggaknya itu ketika omongan itu sama enggak sama perbuatannya. Kira-kira enggak sama, lupain aja teman-teman. Kalau perempuan juga sama kayak begitu. Kalau perempuan itu misalnya dia sungguh-sungguh sama kita, sama lelaki, dia punya keberanian kok. Kalau lelaki itu misalnya serius sama perempuan, dia banyak menjaga. Jadi kira-kira begitu sebagai clue umumnya, walaupun tidak harus begitu ya. Jadi itu teman-teman, kalau teman-teman jaga diri lah. Kondisi sekarang penjahat tuh banyak teman-teman, nggak di mana-mana, bukan hanya di negara berkembang kayak di kita, tapi juga di negara maju juga sama. Kalau nggak percaya silahkan tanya ke Ian, sama di mana-mana kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada yang ditanyakan silahkan, jangan sungkan ke Ian boleh, ke saya boleh, ke siapapun mau. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome.